selamat malam pemirsa. Jumpa kali di malam hari ini tentunya di acara Bincang Sehat. Dan di malam hari ini pemirsa, kita tahu mungkin bagi Anda yang memang punya masalah keluhan kesehatan, dan tentunya kita akan menangani itu semua dengan cara yang herbal, alami, dan tentunya aman ya. Bersama kita di malam hari ini ya, untuk narasumber kita sudah mengundang salah seorang terapis juga. Masalah dengan herbal ini sudah cukup mumpuni dan tentunya sudah sangat kita kenal. Ini ada Sensei Adam. Sebentar lagi kita akan hadirkan ke depan Anda, dan tentunya juga untuk membahas tentang banyak masalah kesehatan, terutama untuk Anda yang punya keluhan stroke dan masalah saraf terjepit. Baik, langsung kita undang Sensei Adam di malam hari ini. Ya, ya, selamat malam Sensei, senang sekali ini kembali bisa hadir ya. Amin. Hujan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Yang penting kita masih semangat terus. Yang penting masih bisa. Silakan duduk Sensei. Dan tentunya pemirsa, kita akan berbincangkan di malam hari ini bersama pakar herbal dan juga untuk masalah saraf terjepit, juga masalah stroke ini. Bincang-bincang saya di malam hari ini akan ada 60 menit ke depan. Tentunya juga kita akan mengundang Anda untuk konsultasi juga bagi Anda yang memang punya keluhan. Baik. Stroke dan saraf kejepit merupakan penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat pada umumnya. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja. Klinik terapi Sensei Adam hadir untuk memberikan solusi bagi Anda yang mengalami sakit stroke, saraf kejepit, dan sakit lainnya. Saya Sensei Adam, pemilik dari klinik Jona Terapi. Klinik Sensei Adam spesialis mengobati masalah stroke dan saraf kejepit. Ada pula selain daripada saraf kejepit, kami juga menangani penyakit seperti asam urat, rematik, atau pengapuran. Metode yang kami gunakan di dalam klinik kami menggunakan sistem totok, pijat, dan urut, tidak menggunakan alat apapun, dan dibantu dengan herbal dari dalam. Tubuh manusia terdiri dari titik meridian. Karena itu pemijatan dilakukan untuk membuka dan memperbaiki sistem saraf dan mengembalikan sistem imun tubuh kembali. Pasien akan dibantu dengan ramuan herbal yang berfungsi untuk memperlancar sistem peredaran tubuh. Saya nama Maizuardi, mengalami saraf terjepit sudah lebih dari 2 tahun. Kemudian saya diterapi sama Sensei Adam, kemudian sudah ada perubahan. Saya Heri, saya menderita sakit saraf terjepit kurang lebih 8 bulan, dan setelah saya diterapi oleh Sensei Adam, pada saat diterapi saya merasakan cukup enak badan saya dan tidak terasa ada ngilu-ngilu lagi. Saya Ibu Nurbaiti, pasien Sensei Adam. Tadinya saya nggak bisa beraktivitas karena mengalami saraf kejepit dari daerah pinggang ke kaki, agak mengganggu. Tapi setelah berobat di Sensei Adam, walaupun baru 2
2 kali sudah mengalami perubahan. Jadikan kesehatan Anda sebagai prioritas dan jangan biarkan stroke, saraf kejepit, dan sakit lainnya mengganggu aktivitas Anda. Klinik Sinse Adam, solusi untuk hidup yang lebih baik. Pemirsa, Anda masih di Bincang Sehat bersama Sinse Adam di malam hari ini. Tentunya kita akan membahas tentang masalah stroke, juga masalah saraf terjepit di malam hari ini. Seperti yang sudah saya janjikan tadi, bincang-bincang kita bersama Sinse Adam akan mengupas tuntas tentang bagaimana penanganan ya, khususnya untuk Anda yang punya masalah saraf terjepit, juga untuk masalah stroke. Dan mungkin ini langsung saya ke Sinse Adam begitu ya, sebagai ahlinya, pakarnya, dan mungkin praktisi, boleh dikatakan begitu juga, karena juga ini didalami sendiri juga Sinse ya, kalau saya nggak salah begitu. Dan ini ada metode khusus ya, sebelum kita mungkin tanya tentang penyakit atau mungkin tentang masalah saraf terjepit atau masalah stroke. Nah, ini metode khusus yang boleh dikatakan fenomenal yang ada di Sinse Adam, bahkan hanya dengan beberapa menit terapi ini bisa menunjukkan hasilnya begitu. Nah, kira-kira terapi seperti apa sebetulnya yang diterapkan ini? Jadi begini Bang Taufik, memang di dalam menekuni penerapian ini, saya kan dari tahun ke tahun semakin lama akan semakin matang. Iya. Nah, mungkin kalau untuk berbicara dalam cara penerapian saya ini, mungkin saya kalau boleh jujur, hanya baru 2 tahun belakangan ini saya berani mengatakan depan media televisi seperti ini, dengan 1 kali terapi akan ada hasil dan akan ada perubahan bagi seorang penderita saraf kejepit. Iya. Karena apa? Dulu pun di dalam masa perjalanan saya memang saya tidak mengatakan 1 kali. Mungkin ada beberapa orang yang mengatakan dulu Sinse Adam yang lihat dari mungkin dari beberapa YouTube atau dari Facebook. Saya tidak mengatakan 1 kali, tetapi mungkin 3 kali. Iya. Tetapi semakin kesini kan dengan semakin tahun kematangan saya ya dalam menangani seorang penderita saraf kejepit itu semakin maju. Karena biar bagaimanapun kan kita harus tahu di dalam dunia pengobatan, mudah-mudahan Tuhan akan selalu memberikan penglihatan atau pengertian-pengertian yang di luar nalar manusia, yang dimana itu bisa sangat membantu bagi mereka penderita saraf kejepit terutama. Karena dalam hal ini kan seperti kita ketahui Bang Taufik, seorang penderita saraf kejepit dia akan sudah banyak uang atau kebingungan datang berobat kemana. Iya. Karena dia bahkan sudah ke Penang, ke Singapura, semuanya ujungnya operasi. Dalam hal ini kebetulan Tuhan memberikan saya satu talenta, kepintaran untuk menangani tentang saraf kejepit ini. Dan semakin hari saya semakin ditambahkan pengertian itu, dan mulai 2 tahun belakangan inilah saya diberikan satu faham, satu keberanian untuk mengatakan hanya dengan 1 kali terapi Anda akan merasakan perubahan di tempat saat ini juga. Saat itu juga gitu ya. Dan ini suatu proses yang mungkin lama sekali. Bahkan ini baru 2 tahun ini baru bisa dideklarasikan bahwa 1 kali terapi akan ada perubahan. Sedangkan perjalanan karir saya sudah 17 tahun. 17 tahun. Ya, berani
baru bilang 2 tahun ini. Iya. Dan belakangan ini tentunya juga bagaimana pemirsa bisa membayangkan bagaimana perjalanan tentang ilmu atau keilmuan juga pengalaman seorang Sensei Adam begitu ya. Nah, sebetulnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk penderita saraf terjepit ini. Kalau disebut untuk beberapa hal yang jelas, tingkatnya sudah seberapa parah. Tingkat parahnya Ya. mungkin. Tetapi satu hal yang jelas, seorang penderita saraf kejepit atau memang dia sudah divonis oleh dokter mengalami gangguan saraf, satu hal yang selamanya tidak boleh dilakukan, melakukan aktivitas berlebihan atau mengangkat beban berat. Itu satu hal yang mutlak yang tidak boleh dilakukan selamanya walaupun dia sudah sembuh. Makanya dalam hal ini mungkin banyak di luar sana yang mengatakan, apa kelebihan dari pengobatan saya? Kok apa istimewanya? Iya, tentunya. Keistimewaan pengobatan saya tidak menawarkan Anda obat. Saya memberikan Anda satu terapi. Buktikan dengan 1 kali terapi saya, itu sudah akan ada hasil di tempat. Iya, jadi Anda merasakan sakit 5 tahun, 10 tahun dengan 1 kali terapi. Berarti masuk dalam satu logika. Kita habis terapi enak, kenapa nggak ikuti dengan obatnya? Kalau habis di terapi saya tidak enak, jangan dibeli obatnya. Iya, jadi begitu ya. Jadi sesuatu hal yang mungkin ditawarkan kepada pemirsa ini bukan hal yang muluk-muluk memang. Ya, karena mungkin pemirsa selama ini saya percaya dia sudah banyak uang yang habis mengikuti fisioterapi, mengikuti renang, mungkin katanya terapi di mana bagus, tetapi hasilnya begitu-begitu aja. Jadi bukan janji-janji lagi Nah, ya. saya memberikan satu terapi rasakan di tempat. Kalau habis di terapi saya enak, kenapa enggak Anda ikuti dengan pengobatan saya? Karena untuk kesembuhan saya tidak mengatakan Anda 1 kali, 3 kali sembuh. Kita seiring berjalan, sama seperti kita ke dokter. 1 kali kita berobat masih belum sembuh, ya datang kedua kali. Kedua belum, datang ketiga kali. Untuk dioptimalkan. Saya tidak memberikan satu pandangan bahwa Anda pasti sembuh dengan 3 kali atau 1 kali. Ya. Semua itu relatif. Ada, saya jujur saya katakan, ada satu orang sekarang yang masih beban di klinik saya, kalau tidak salah dia sudah berjalan hampir 8 kali terapi. 8 dan kali. hasilnya belum maksimal. Nah, ini keluhannya apa kira-kira? Saraf terjepit Ya. ini. Ya. Jadi memang dalam hal ini saya pun tidak selalu mengatakan semua orang pasti sukses. Pasti masih ada kendala. Tetapi saya yakin lebih banyak yang berhasil daripada yang tidak, yang datang berobat ke tempat saya. Makanya sampai sekarang saya selalu Menjadi memakai kata saya, Anda datang ke tempat saya jangan takut dengan ngantri. Karena dengan ngantri itu akan ada hikmahnya. Apa? Di dalam kita mengantri, kuping kita mendengar. Berapa orang pasien yang datang, dia sudah berapa kali terapi, dan hasilnya bagaimana kita bisa dengar. Jadi jangan katanya. Kalau kita datang mendengar dan hasilnya fakta, kenyataan, kenapa tidak kita ikuti? Iya gitu ya. Jadi kalau seandainya datang tidak takut mengantri, artinya ini banyak antrian dong ya. Ya, antri itu relatif, tapi kan satu terapi itu 5 sampai 10 menit. Berarti Anda bayangkan dalam 1 jam saya bisa pegang kurang lebih 8 sampai 10 orang. Berarti tidak lama saya Tidak pegang. lama ya, tapi di sini juga ada mungkin butuh sedikit kesabaran. Sembari juga mencari informasi. Ya,
seperti itu. sambil kita menganti kita dengar informasi. Kata saya, pengobatan yang baik dan benar bukan hanya dari kata pengobat itu. Kuping kita perlu mendengar dari kesaksian pasien yang datang saat itu. Jadi jangan hanya kita mendengar menurut cerita saja. Makanya kenapa saya selalu mengatakan buktikan dengan terapi saya. Saya tidak mengatakan Anda beli obat saya dulu. Anda bayar terapi saya, Anda rasakan enak nggak habis diterapi. Ya, baru dilanjutkan. Kalau tidak jangan dibeli obatnya. Baik. Kami tidak ingin merugikan si konsumen itu sendiri. Baik, ya jadi tidak perlu membuang waktu Anda jika memang dalam satu kali terapi untuk masalah saraf terjepit itu memang tidak Anda rasakan itu hasilnya ataupun perubahan yang mungkin bisa melegakan dari penyakit atau keluhan-keluhan yang sedang Anda alami, baik itu di bagian manapun tubuh ya. Begitu ya. Jadi dengan diterapi ini cukup satu kali pembuktian akan ada hasilnya. Lain telepon untuk Anda sudah dibuka pemirsa di 0761646344. Jadi bagi Anda yang ingin tanya-tanya ya, konsultasi lebih tepatnya, silakan langsung mendapat kami di sini bicara langsung dengan Sensei Adam. Tentunya bagaimana terapi ini kok mungkin seperti apa, dan tentunya ini bisa dirasakan dalam satu manfaatnya dalam satu kali, boleh dikatakan itu satu kali pegang ya, istilah kalau di sini. Betul. Dengan satu kali buktikan ini bisa dilanjutkan atau tidak, itu memang langsung ketahuan di situ. Ketahuan kan, jadi kata saya kan, dalam hal ini saya kembali menegaskan saraf kejepit bukanlah penyakit. Iya. Jadi kalau kita menyentuh ke titik sarafnya, dia akan langsung merasakan nyaman. Entah itu sakit kepala menaun, entah itu sakit leher, entah itu mungkin sakit lutut, sakit pinggang. Kalau memang dia hanya gangguan saraf yang belum parah atau belum kaku, satu kali terapi dia akan enak. Tetapi kata saya kembali lagi, dalam hal ini ada beberapa kendala bagi penderita saraf kejepit yang memang sudah akut. Ada dalam hal ini dia seorang penderita saraf kejepit yang memang agak sedikit akut, mungkin dia kaku, mungkin dia kencang, mungkin dia tegang. Ada yang beberapa mungkin kasus saya katakan tidak cukup satu kali dia terapi bisa langsung enak, karena kata saya dalam hal ini ada satu orang pasien saya yang sekarang masih saya tangani, sudah 8 kali terapi dia masih merasakan penyakit itu belum. Jadi menjadi satu tantangan lah seperti itu sekarang ini ya. Ya baik, Sensei, sepertinya di ujung sana kita punya penelpon dan tentunya kita akan terima dulu. Halo. Halo, selamat malam. Malam, Bapak. Dengan siapa ini, Pak? Dengan Rian. Bapak Rian, ya. Langsung dengan Sensei Adam ya untuk keluhan. Saya di Marpoyan. Mau tanya sama Sensei Adam. Silakan Pak Rian. Pak Sensei, gimana istri saya kan diponis ada penyumbatan tuba Falopi, apa itu termasuk saraf kejepit atau gimana? Yang dirasakan sakitnya bagaimana, Pak? Bukan sakit, jadi jadi sel telurnya itu tertutup gitu. Sel indung telurnya? Iya, betul. Sudah usianya berapa? Usianya 23 tahun. 23 tahun. Kamu sudah merit berapa kali? Sudah berapa tahun? Sudah hampir 3 tahun. Dan menurut dari hasil pemeriksaan dokter, kamunya bagus. Rahimnya bagus, cuma ada
kiri dan kanan itu katanya ada penyumbatan dia itu katanya. Penebalan Jadi atau perlengketan jadinya itu. penebalan atau penyumbatan? Penyumbatan sama perlengketan juga katanya. Kalau masalah hal itu saya nggak bisa itu Pak Rian. Oh, nggak bisa Pak ya? Nggak bisa. Ya. Jadi kalau memang kira-kira memang saya bisa, saya katakan bisa, tidak saya katakan tidak. Ya Pak Rian, terima kasih atas teleponnya. Iya, terima kasih Pak Rian. Iya, begitu. Jadi kalau memang bukan bagiannya, Ya mudah-mudahan bukan saya bidangnya, kalau katakan bisa, tidak. Jadi dalam hal ini konsumen pun jangan merasa takut saya bohongi, karena saya pun berusaha menjaga keprofesionalan saya dalam bekerja. iya tentunya begitu ya. Jadi ada kepastian ya. Jadi pemirsa atau ini pasien yang ingin datang, tentunya dia tahu dulu datang ke Sinsi Adam masalah saraf dan mungkin hal-hal yang lain mungkin yang masih bisa Dan kalau ditangani. memang ada hal-hal penyakit tertentu, kalau memang di luar dari konteks saraf saya ini, saya selalu katakan Anda siap dalam sekian bulan, kalau siap saya tangani. Tetapi kalau tidak siap, jangan Jangan Anda buang-buang nanti waktu ya. buang-buang uang, buang-buang waktu, Iya. hanya dengan 1-2 kali Anda ingin merasakan hasilnya. Kalau itu di luar konteks dari gangguan saraf. Iya, begitu ya. Dan untuk masalah stroke juga ya. Tapi Ya. itu stroke sesuatu hal yang berbeda mungkin. Sama stroke pun selalu saya katakan nanti ada siap kurang lebih sekian bulan, siap, oke. Tergantung kondisinya Ya. saat datang untuk konsultasi Ya. begitu ya. Baik ya, di belakang Bapak Rian tentunya untuk Anda yang mempunyai masalah saraf terjepit atau stroke ya, jangan ragu di malam hari ini Anda bisa langsung berbicara dengan Sinsi Adam tentunya dengan keluhan-keluhan yang mungkin yang berkaitan dengan saraf ya, ataupun masalah stroke. Ini juga tidak kalah bahayanya kalau seandainya ini tidak juga segera ditangani atau mungkin dibiarkan lama-lama, karena juga untuk penanganan ini membutuhkan waktu ya untuk masalah stroke juga. Tapi untuk masalah saraf terjepit Anda bisa pastikan tentunya datang 1 kali ya di terapi dan buktikan di situ jika ada rasa perubahan yang enak atau lebih baik, Anda tentunya bisa lanjutkan, dan kalau tidak seperti yang saya ada katakan, Anda bisa meninggalkan klinik tentunya tanpa melanjutkan, nggak perlu buang-buang waktu, Datang lagi, nggak perlu beli obat lagi. Untuk apa kita coba-coba juga kan? Iya, tentunya begitu. Jangan istilahnya kalau orang bilang ini banyak jalan menuju Roma, ya seperti itu ya. Jadi kalau udah bosan berobat kemana-mana, ya berarti boleh Mudah-mudahan nanti ada solusinya di tempat saya ada begitu. Dan tentunya lain telepon masih kita buka. Sembari kita lanjutkan bincang-bincang dengan Sinsi Adam. Nah ini Sinsi, kalau tadi hanya makan waktu 5 menit atau mungkin paling lama mungkin 10 menit seperti itu ya, 1 orang seperti itu. Nah artinya ini tidak banyak titik-titik pada tubuh yang disentuh, tapi ini bisa efektif seperti itu. Karena kan kata saya, saraf kejepit itu bersumber dari 1 titik. Dia mengefek. Mungkin ada beberapa kasus seperti, oh saya sakit pinggang, tetapi saya tidak tahan jalan jauh. Ada yang saya jalan jauh bisa, tetapi kalau duduk sakit. Iya. Ada kasus lagi kalau sudah duduk susah berdiri. Kalau sudah berdiri susah duduk ada. Jadi sangat bervariatif. Seorang penderita saraf kejepit itu banyak variasinya. Ada dia bangun
bangun tidur dia sakit, dia harus diam dulu 30 menit, setelah diam baru dia berjalan. Ada yang bangun tidur dia sakit, tetapi setelah bergerak hilang sendiri. Ada dia bangun tidur pundaknya sakit, setelah bergerak dia hilang sendiri. Jadi kasus saraf kejepit ini memang ada beberapa kasus mengatakan, oh saya sakit kalau nggak kerja, tetapi kalau dipakai kerja dia hilang. Tetapi setelah berhenti bekerja, sakit itu datang lagi. Jadi intinya memang memprediksi seorang mengalami saraf kejepit atau tidak itu tidak mudah. Prosesnya pun memakan waktu dan cukup panjang. Karena dia tidak hanya cukup dengan di ronsen, dia tidak hanya cukup dengan di scan, karena dia harus dilakukan dengan namanya MRI. Yang dimana MRI ini tidak semua dokter akan mengarahkan dia untuk melakukan MRI. Karena MRI ini kita ketahui dia adalah hasil dari seorang dokter mengarahkan, menganalisa sesuatu penyakit terhadap si penderita itu. Dan nilai MRI ini memang cukup mahal. Makanya dokter tidak akan selalu mengarahkan. Makanya, setelah kalau diarahkan, apalagi sudah positif dinyatakan HNP, nah disitulah nanti kita akan merasakan mungkin ada kekhawatiran. Apalagi mungkin dokter belum mengarahkan untuk operasi, tapi kita dengar di luar sudah mungkin ujung-ujungnya pasti operasi. Tidak ada yang namanya saraf kejepit tidak harus tidak dioperasi. Kalau di medis, karena dunia medis kita fakta berbicara bukan ini, dia mengatakan operasi itu benar karena teknik dari medis. Makanya di sini saya menawarkan satu cara, dan itu bisa dibuktikan hanya 5 sampai 10 menit. Hasilnya ada di tempat. Saya tidak mengatakan Anda untuk berkali-kali. Mungkin banyak di luar sana yang menawarkan dengan herbal, dengan obat, dengan sekian ramuan. Dan itu berulang-ulang. Minum obat itu enak, habis itu sakit lagi. Nah, dalam hal ini saya menawarkan satu terapi dulu. Terapi yang tepat dan benar. Dan itu bisa dibuktikan langsung di tempat. Dan saya tidak mengatakan anak untuk berkali-kali. Berbeda dengan penyakit stroke. Stroke kita ketahui seorang penderita stroke, dia ada faktor pemicu. Mungkin dia mengalami namanya diabetes, mungkin dia mengalami namanya darah tinggi, atau dia mengalami yang namanya kolesterol. Berarti ada faktor pemicu yang sehingga menyebabkan pembengkakan pembuluh darah atau pecah pembuluh darah. Yang dampaknya akan berakibat seperti tangan kita lemas, sebelah tangan kanan dan kakinya kanan. Ada juga efeknya dia mendadak, kita kok saya nggak ada aktivitas apa kok mendadak tangan saya lemah. Tahu stroke. Jadi ada kasus juga kata saya, dia datang ke rumah sakit hanya posisi karena darah tinggi, dia dirawat. Tetapi setelah 1 minggu dia dirawat malah kondisinya stroke di tempat. Itu ada juga. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa menyalahkan atau mengatakan kapan stroke itu bisa terjadi. Kita tidak akan bisa memprediksi. Sama juga dengan kapan serangan lumpuh itu bisa terjadi. Saraf kejepit dia akan berdampak lumpuh. Stroke dia akan berakibat sebelah badan kita mati. Jadi jangan sampai terjadi serangan seperti itu. Karena kalau sampai sudah siap terjadi seperti itu, kita akan kerepotan sendiri dan akan memakan waktu yang lebih lama untuk proses penyembuhannya.
tentunya ini sebelum itu terjadi otomatis ya pemirsa juga harus tahu ini langkah-langkah awal jika memang merasakan ini masalahnya seperti ciri-ciri atau tanda-tanda itu tadi. Nah, apakah bisa Sensei tanpa mungkin pemeriksaan lebih dulu di rumah sakit atau dengan hingga sampai pemeriksaan dengan menggunakan MRI tadi bisa datang langsung ke tempat Sensei Adam? Dalam hal ini yang jelas kalau datang langsung saya katakan mungkin bisa. Tetapi dalam hal ini untuk mendiagnosa saya tidak bisa. Karena dalam hal ini yang mendiagnosa penyakit itu mutlak dokter. Ya. Orang yang berobat datang ke saya itu berdasarkan keluhan. Dan kalau mungkin yang sudah ke dokter dan sudah ada keputusan dari medis. Jadi dalam hal ini pun saya tidak ingin mengedepan melebihi dari medis itu sendiri. Karena saya ini hanya seorang alternatif. Alternatif itu adalah jalan pintas untuk membantu bagi mereka yang sudah kebingungan dalam hal medis, kan begitu. Artinya ada pilihan Ada lain. pilihan lain. Iya, terutama ini yang ketakutan untuk dioperasi. Ya. Baik ya, kita punya penelpon di ujung sana, kita terima dulu. Halo. 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 Ya, malam Bapak, dengan siapa ini? Halo. Iya. Selamat malam. Malam, dengan Saya siapa? mau nanya sama Sensei Adam ya. Tentunya boleh, silakan Pak. Nah, Ya, tanya Pak. Malam, Pak. saya dulu pernah berobat ke Jakarta. Pernah berobat ke Jakarta di RMI. Ya. Di RMI sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Setelah itu dikatakan dokter saya itu penyempitan urat saraf di pinggang. Setelah penyempitan urat saraf, saya bolak-balik, saya mikir sampai sebulan, akhirnya operasi. Iya. Operasi, cuman operasi nggak ditukar apa? Operasi apa namanya? Ringan. Hanya dikikis, Pak. Gimana? Dikikis atau dipasang pet? Dikikis. Dikikis, Iya. betul. Terus Setelah dikikis, saya rasakan ini udah 8 tahun nih saya Iya. sekarang. Cuman nggak ada perubahan gitu. Iya. Nggak ada perubahan. Yang saya rasakan habis tidur bangun pagi sakit, sakit. betul. Di setel dulu, maksudnya di setel dulu baru bisa jalan. Iya. Sampai saya sekarang tidak ada perubahan dan juga saya berobat udah banyak-banyak gitu nggak ada perubahan. Saya tahu, Pak. Akhirnya ada petunjuk lagi, saya beli yang kayak di TV One, bantal apa itu namanya? Iya, lumbar. Saya tahu, Pak. Berpilot apa namanya? Udah saya pakai itu nggak ada juga perubahan gitu. Yang dirasakan Bapak selain sakit, kesemutan nggak ke kaki, Pak? Kadang-kadang kesemutan. Tapi kesemutannya jarang ya, Pak? Gimana? Kesemutannya tidak sering ya, Pak? Nggak sering, jarang. Oke, usia Bapak berapa? 254. 54. Iya. Bapak datang besok berdoa, Pak. Ya, berangkat saya buktikan terapi saya 1 kali akan enak di tempat, Pak. Oke, di mana alamatnya, Pak? Itu ada di depan TV, Pak, ya, alamatnya. Oke. Ya. Jam berapa aja tuh dibuka? Dari jam 8 sampai jam 6 sore, Pak. Oke, makasih. Berdoa ya, Pak, ya. Boleh. Ya, kita buktikan nanti, Pak. Makasih. Yuk, makasih, Pak. Selamat malam. Artinya semua langkah tahapan untuk pengobatan saraf
sudah dilakukan Ya, itu sudah Bapak? operasi dikikis. Heeh. Ya. Dan hasilnya tidak ada. MRS Pakai 3 apapun kali itu sudah tadi ya? jelas. Di sini kembali saya katakan, memang kata saya kuping saya tidak aneh mendengar kita capek berobat. Mhm. Ya. Uang sudah banyak habis. Iya. Dan tidak pernah ada hasil. Mudah-mudahan Pak, dengan keyakinan Bapak malam ini nonton acara saya buktikan di tempat Pak. Mudah-mudahan setelah diterapi rasa sakit itu akan berkurang, terutama di saat waktu Bapak nanti bangun tidur. Iya, Pak. Ini masalahnya di pinggang tadi Ya. ya. Nah, ini adakah perbedaannya ini untuk masalah yang di pinggang ataupun yang di Jelas berbeda. apa servikal ya? Ya, servikal. Jadi contoh kasusnya kayak Bapak ini, dia sudah dikikis. Kok sakit lagi atau tidak itu? Karena dia hidup tulang itu. Oh, iya. Sebelum kita lanjutkan ini mungkin di belakang Bapak siapa tadi ini yang belum sempat kita tanyakan namanya, dan tentunya ada penelpon berikut ini kita terima dulu. Halo. Halo, Ya, malam Ibu, dengan siapa ini? ya selamat malam nih, saya dengan Fitri. Silakan Bu Fitri. Ah, Dengan Saya itu sekitar 4 tahun yang lalu pernah divonis dokter itu ada pembuluh darah terjepit di paha sebelah kiri. Di paha ya. Itu kan saya udah pernah di opname di rumah sakit, tapi itu kayaknya nggak tuntas gitu. Setelah 4 tahun berlalu dan sekarang terasa lagi itu Pak. Karena kalau saya banyak bergerak atau banyak beraktivitas itu terasa sakit dan berdenyut-denyut gitu Pak. Usia Ibu berapa, Bu? 32 tahun. 32. Iya. Itu kasusnya 4 tahun yang lalu ya, pernah di opname atau di operasi atau di gimana, Bu? Saya belum sempat operasi Pak, baru cuman itu kemarin solusi dokter itu saya di rumah sakit itu setiap hari saya dikasih suntikan itu Pak. Di pahanya. Bukan, suntiknya di bawah pusar itu di perut. Dan Katanya ya saya nggak kurang ngerti juga lah itu ya. efektif, tapi hari setelah dirawat itu sembuh pahanya sakit. Dulu waktu saya waktu saya dirawat itu kaki saya itu bengkaknya besar gitu Pak, sampai saya nggak bisa berjalan. Jadi setelah dirawat itu memang bengkaknya mengecil, cuman sampai sekarang itu kaki saya nggak sama besar itu Pak. Yang sakit itu tetap berbeda dengan yang satunya lagi. Yang sakitnya lebih besar ya, Bu? Iya. Jadi Ibu, saya hanya katakan Ibu, Ibu bisa catat nanti alamat saya, tetapi dengan catatan ya Bu. Iya. Ibu kalau siap berobat di saya minimal 3 bulan, Ibu datang. Kalau Ibu tidak siap 3 bulan, jangan datang. Ya. Maksudnya gimana Pak? Ibu berobat ke saya kalau siap dengan waktu 3 bulan, berobat ke saya, Ibu boleh datang. Tetapi Gitu. kalau tidak siap 3 bulan, Ibu jangan datang. Ya. Gitu. Saya harus meluangkan waktu selama 3 bulan untuk Ya, intensif, seminggu gitu, sekali itu, Pak. Ya? Seminggu sekali. Iya. Oke Pak. Nanti Ya. saya coba Ibu ya, Pak, pikir-pikir, kalau Ibu sudah siap, Ibu datang. Kalau tidak siap, jangan. Ya. Oh gitu. Oke. Oke, terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Jadi hanya lebih kurang 3 bulan 12 kali ya. Kurang lebih 12 kali. Kurang lebih 12 kali. Karena di sini dinyatakan dokter sudah mengatakan dia tersumbat pembuluh darah. Ya. Penyumbatan pembuluh darah itu membutuhkan waktu. Selain terapi, dia membutuhkan
satu ekstrak apa yang untuk membuka pembuluh darah kembali. itu, yang- dan itu membutuhkan waktu. Nah, padahal masalahnya kan sedikit. Sedikit, Tapi tetapi bisa sulit. membengkakkan itu. Dia itu bisa pecah. Mhm. Kalau salah penanganan bisa pecah Mhm. dan orang bisa meninggal. Iya, begitu untuk Ibu Fitri tadi ya. Nah, ini menarik untuk Bapak yang menelpon sebelum Bu Fitri tadi itu. Artinya ini pertumbuhan tulang. Ya, tulang rawan itu kan Mhm. hidup. Dia nonjol, dia kan sudah tidak ada anulus lagi Mhm. untuk selaput rawan. Mhm. Dia tidak ada yang menahan, dia dikikis habis. Ya. Tapi intinya tidak tertangani dengan tepat kan, makanya dia masih sakit. Mhm. Nah, dia rata, tapi kan seiring tahun hidup manusia itu Hidup dan itu berkembang lagi. berkembang lagi, Mengganjal lagi. mengganjal lebih parah lagi. Iya, baik Sensei. Kembali kita terima penelpon ini Sensei. Halo. Halo Pak. Ya, malam Bapak dengan siapa? Iya nih Pak, sama Pak Edi Pak. Silakan Pak Edi langsung dengan Sensei. Iya, Ya. mau nanya nih Pak. Iya Pak. Itu kan saya udah berobat kemana-mana nih Pak. Iya Pak. Sampai ke apa namanya paranormal. Iya. Keluhannya apa Pak? Jadi begini, jadi kata orang penyakit istri saya itu waktunya datang di malam hari Pak, kejang-kejang. Oh, kejang. Sudah berapa lama Pak? Udah 13 tahun. 13 tahun. Usianya berapa sekarang Pak? Usianya udah 42. Setiap hari dia kejangnya Pak? Kayak kejangnya itu kadang-kadang aja Pak, kadang-kadang waktu lagi masak, kejang dia, kadang-kadang lagi nyusuin, kejang juga ada. Berbusa nggak Pak? Enggak, berusaha Pak. Nggak berbusa ya? Enggak. Kata dokter apa Pak? Kata dokter katanya ya epilepsi gitu kan. Terus? Saya bawa ke apa? Ke orang pintar, nggak ada yang masuk. Katanya ada kemasukan ini karena mungkin ada urat sarafnya di belakangnya kata jepit bagaimana. Iya. Itu gimana solusi itu Pak? Solusinya ya datang berobat ke saya Pak. Tetapi gitu. siap nggak minimal 4 sampai 6 bulan Pak. Oh gitu Pak ya. Dan nggak boleh putus obatnya Pak. Ya. Itu Kalau lamanya di Satria di mana Pak? di Kuantan Regency Pak, yang ada waterboomnya. Oh gitu. Tahu samping Mall Pekanbaru Bapak tahu? Tahu Pak. Sampingnya lurus mentok lewat lampu merah 2 kali. Iya. Nanti ketemu Indomaret. Bapak tanya di situ mana Kuantan Regency. Dari situ hanya 100 meter Pak, di belakang Kalam Kudus. Samping sungai dia. Di samping sungai perumahannya Pak ya. Oke Pak. Nanti nomor teleponnya aja dicatat Pak. Oh iya. Yuk, makasih Pak. Iya Pak. Assalamualaikum Pak. Salam. Edi ya. Itu tadi ya. Epilepsi. Ya. Saya minta waktu 4 sampai 6 bulan. Kalau tidak siap jangan, dan jangan nanti sia-sia. Ya. Karena penanganan itu kata saya semua satu harus betul-betul kita tangani. Jangan saya tidak mau nanti pasien saya datang berobat di tengah jalan dia berhenti habis. Intinya kata saya kembali lagi, saya kalau boleh jujur, kita bicara memang uang ya. Tapi kita mau mengatakan lagi kalau memang ada uang, ada kualitas, kenapa tidak kita teruskan? Iya, dan itulah yang dicoba begitu ya. Iya. Sudah kemana-mana sampai dicek ke paranormal ya. Ini ada kemasukan apa enggak? Ternyata enggak. Iya, begitu. Dan ini bisa dibuktikan ya untuk Bapak itu, tapi dengan ketentuan tadi yang sudah
saya kalau katakan. siap 4 Siap sampai 6 dengan- bulan dan obat tidak boleh berhenti. Iya, jadi komitmen insya Allah nanti Ya. ada harapan untuk Ada. bisa diperbaiki Ya. kondisinya itu. Walaupun tadi cuma datangnya malam-malam aja. Gitu. Iya. Iya. Mau gimana pun yang penting siap nggak 4 bulan. Iya, baik. Dan tentunya ini sesi kita juga tahan dulu ya, Ya. untuk penelpon. Anda yang ingin bergabung tentunya di line telepon yang kami siapkan di 0761646634 ditahan dulu sejenak ya, karena kita akan kembali lagi hadir untuk Anda selepas beberapa pesan berikut ini. Stroke dan saraf kejepit merupakan penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat pada umumnya. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja. Klinik terapi Sinse Adam hadir untuk memberikan solusi bagi Anda yang mengalami sakit stroke, saraf kejepit, dan sakit lainnya. Saya Sinse Adam, pemilik dari klinik Jona Terapi. Klinik Sinse Adam spesialis mengobati masalah stroke dan saraf kejepit. Ada pula selain daripada saraf kejepit, kami juga menangani penyakit seperti asam urat, rematik, atau pengapuran. Metode yang kami gunakan di dalam klinik kami menggunakan sistem totok, pijat, dan urut, tidak menggunakan alat apapun, dan dibantu dengan herbal dari dalam. Tubuh manusia terdiri dari titik meridian. Karena itu pemijatan dilakukan untuk membuka dan memperbaiki sistem saraf dan mengembalikan sistem imun tubuh kembali. Pasien akan dibantu dengan ramuan herbal yang berfungsi untuk memperlancar sistem peredaran tubuh. Jadikan kesehatan Anda sebagai prioritas dan jangan biarkan stroke, saraf kejepit, dan sakit lainnya mengganggu aktivitas Anda. Klinik Sinse Adam, solusi untuk hidup yang lebih baik. Ya, kembali dibincang sehat bersama Sinse Adam. Nah, ini penelpon terakhir masalah epilepsi. Ternyata ini sesuatu yang unik ya. Epilepsi juga ternyata termasuk masalah saraf ya, terganggunya mungkin begitu di bagian otak. Begitu Sinse ya. Saya ingin tahu nih Sinse, kadang-kadang kan kita tidak menyadari orang yang katanya seperti epilepsi atau epilepsi sendiri itu kan nggak ada ciri-ciri atau tanda-tanda sakit. Tahu-tahunya tumbang, kejang-kejang, atau seperti pingsan seperti itu. Sebetulnya masalah inti dari epilepsi itu seperti apa gitu? Jadi begini Bang Taufik, ini saya berbicara menurut dari pengalaman dan sepengetahuan saya. Di dalam dunia medis, epilepsi itu kalau tidak salah terdiri dari 5 macam. Epilepsi ada 5 macam. Iya.
tidak bisa menjabarkan apa itu satu persatu. Tetapi inti dari gangguan epilepsi, seorang yang mengalami epilepsi itu dia di otaknya ada noda, ada bercak. Yang dimana bercak itu akan terangsang begitu kita mencium hawa panas atau hawa dingin. Dia akan langsung saraf kita terganggu sehingga tertutup oksigen ke otak, kejang. Itu yang terjadi tadi Ya. sampai tumbang, kejang dan lain Ya. sebagainya seperti itu ya. Ya. Iya. Baik. Dan untuk penelpon berikut ini kita terima dulu Sensei ya. Halo. Halo. Ya, malam Bapak dengan siapa? Iya. Ada Pak? Sudah tersambung Pak? Ya, silakan langsung bicara dengan Sensei Pak.